Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan acara kebanggaan kita semua, yaitu podcast FKIP Session 4. Dengan saya, Vinanda Dwi Triaswari dari Prodi PPKN semester 5, yang tentu saja juga bagian dari FKIP UMPO. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Iqbal. Halo Kak, selamat siang. Nah, ini mungkin beberapa teman-teman di rumah ada yang belum kenal dengan Mas Iqbal. Jadi, boleh silahkan perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Iqbal Akbar Imamuddin. Saya dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang kebetulan saya sebagai ketua tim dari program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa yang lolos didanai pada 2020 kemarin. Itu mungkin perkenalan sedikit Mbak dari saya. Oh iya. Silakan deh. Terima kasih Mas Iqbal atas perkenalannya. Sesuai dengan yang Mas Iqbal bilang tadi, tema podcast kita kali ini yaitu pengembangan inovasi dan kreativitas mahasiswa melalui program PHP 2D. Nah, dengan bintang tamu kita pada hari ini, kita akan bertanya-tanya nih mengenai apa sih sebenarnya program PHP 2D ini dan bagaimana caranya kalau kita ingin mendaftar. Pasti teman-teman di rumah kan pengen kan misalnya daftar untuk program ini. Jadi yang pengen tahu, mari kita simak lebih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Mas Iqbal. Boleh langsung saja ya Mas? Oke, siap. Pertanyaannya. Baik, yang pertama nih Mas, yang mau saya tanyakan yaitu sebenarnya program PHP 2D ini program seperti apa sih Mas? Oke, kita bisa melihat ya bahwa PHP 2D adalah program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa. Program tersebut adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbud RI untuk mahasiswa atau untuk mahasiswa bagaimana mampu untuk terjun langsung dan bersentuhan kepada langsung dengan masyarakat. Jadi program holistik pemberdayaan desa ini, kalau saya sedikit boleh cerita, dulu itu sebelum menjadi PHP 2D ada yang namanya program hibah dana desa. Program itu dimulai sejak tahun 2011 dan kemudian pada tahun 2020 ini mungkin menyempurna lagi menjadi program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, gitu Mbak mungkin. Oh, jadi seperti itu. Iya. Jadi program ini lebih fokus ke desa gitu ya, Iya. Mas. Bagaimana mahasiswa mengembangkan inovasi dan kreativitasnya itu di desa, Iya. seperti itu. Untuk selanjutnya nih Mas, program ini tuh berjalan berapa lama? Maksudnya berapa lama program ini dijalankan begitu? Mungkin sebelum itu jadi gini Mbak ya, program holistik pemberdayaan dan pembinaan desa ini adalah program yang diinisiasi oleh mahasiswa dan itu ditujukan pada desa sasaran gitu. Jadi semisal kayak saya dulu di BEM FKIP waktu itu, terus kemudian kita mengikuti seleksi dari PHP 2D ini yang kebetulan lolos, itu kita berada di wilayah sasaran di Desa Ndayaan Kabupaten Ponorogo, Desa Ndayaan Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo. Dan pada program itu kita di sana selama kurang lebih 4 bulan. Jadi 4 bulan di sana kita melakukan program yang mungkin sudah kita rencanakan sebelumnya, dan itu di sana kita selama 4 bulan itu full di sana. Oh, jadi seperti itu. Jadi ini program ini tuh biasanya diikuti oleh BEM begitu ya Mas? Setiap tahun. Jadi gini, program itu bisa diikuti oleh UKM maupun BEM maupun HMPS. Oh, iya. Gitu. Jadi intinya ketika program itu sudah dibuka kembali, jadi
mahasiswa yang tergabung dalam kelompok komunitas itu boleh mengikuti melalui tadi BEM, HMPS dan lain-lain. Nah, jadi menarik nih teman-teman ya. Barangkali ada teman-teman dari Ormawa FKIP, misalnya dari HMPS atau komunitas keluargaan ataupun dari BEM FKIP itu sendiri, misalnya ingin mengikuti program ini, bisa nih tanya-tanya langsung ke Mas Iqbal. Ya, atau bisa nanti kita bantu ya, atau bisa cari-cari programnya gitu. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, sebenarnya keunggulan dan kelemahan dari program ini tuh ada nggak sih Mas? Kalau untuk keunggulan dan kelemahan itu mungkin relatif ya Mbak, tapi mungkin kita lebih ke manfaatnya gitu. Manfaat yang didapat dari program ini gitu ya. Itu manfaat dari program ini itu tidak hanya untuk mahasiswa saja, tapi juga masyarakat sasaran. Untuk dari mahasiswa sendiri kita itu secara langsung melatih soft skill dan hard skill kita. Kemudian di masyarakat pun kalau saya dulu kan di sana mencanangkan suatu aplikasi namanya DMC, Dayaan Mitigation Center. Itu masih digunakan masih digunakan sampai sekarang. Itu kita bisa lihat di Play Store nanti. Bisa di-download dan itu bisa dikepoin situ. DMC ya Mas? Iya, DMC. Menarik nih, bisa kita download ya. Oke, siap. Terus kemudian dari aplikasi tersebut itu kita yang menginisiasi atau yang membuat aplikasi itu untuk mengedukasi ke masyarakat sehingga masyarakat sendiri mampu teredukasi dari aplikasi tersebut sehingga masyarakat mampu memanajemen suatu bencana jika mungkin terjadi. Tapi insya Allah janganlah bencana itu mungkin kita doanya itu yang baik-baik dan harus dijauhkan dari mara bahaya, intinya seperti itu. Sebelumnya kalau boleh tahu itu judulnya kemarin apa sih Mas program PHP 2D? Oke, kami dari BEM FKIP 2020 yang lalu kita mengusulkan proposal yang berjudul aplikasi Dayaan Mitigation Center sebagai upaya menuju desa tangguh bencana. Jadi kalau dulu itu tahun 2020 dari PHP 2D itu ada tema enggak? Jadi mungkin setiap tahun itu ada tema. Kalau dulu 2020 itu temanya adalah perkembangan teknologi informasi 4.0, kurang lebih seperti itu. Jadi kami di sini dari mahasiswa FKIP dan mengambil poin untuk mitigasi bencana, mengarah pada mitigasi bencana, dan kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana cara memanajemen bencana alam yang baik dan benar, sehingga dalam konteksnya penekanan untuk jatuh korban jiwa yang lebih banyak itu mungkin bisa ditekan melalui edukasi dari aplikasi tersebut gitu. Oh gitu, wah menarik sekali ya program ini ternyata. Dan ini program aplikasi ini hanya satu-satunya mungkin yang ada di Ponorogo, bahkan di Nusantara ini gitu. Bisa dicoba nih teman-teman bagi yang pengen mengikuti ya tahun depan. Untuk selanjutnya nih Mas, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Bagaimana sih program PHP 2D ini berjalan kepada mahasiswa dan seperti apa langkah-langkahnya? Maksudnya langkah-langkah bagi mahasiswa yang ingin mendaftar program ini begitu. Oh begitu. Oke, siap teman-teman. Nanti jika ingin mahasiswa, tapi saya harapkan semua dari FKIP khususnya itu harus mendaftarkan diri atau mengikuti dari program ini. Nanti bisa dicek di laman PHP 2D. Nah itu nanti situ ada panduan mulai dari download proposalnya itu seperti apa, terus kemudian submitnya itu bagaimana, itu di situ tersedia semua gitu Mbak. Jadi sudah dijelaskan di web PHP 2D itu tadi ya Mas. 2D ya dari kalau persyaratan misalnya sudah ada di situ juga. Kalau persyaratan sih ada Mbak ya, pasti ada kalau persyaratan. Jadi saya terangkan mulai dari awal dulu ya. Oh iya, kita siap. Sebelum lolos itu jadi gini, kita di BEM dulu itu melakukan suatu aktivitas, kita misalkan baksos dan lain-lain itu. Terus kemudian kita itu berinisiatif pada waktu itu kebetulan dari kepengurusan kita BEM itu
mengambil tema yaitu out of the box. Jadi harus berbeda dengan kepengurusan atau berbeda dengan yang lain begitu. Yang unik gitu ya. Iya, yang unik gitu. Jadi kita itu terus-menerus menyatu ke dalam lingkup masyarakat dan ketemulah itu. Kita dari beberapa desa yang pernah kita kunjungi, ternyata desa Ndayaan, Kecamatan Badekan itu desa yang mungkin sangat memerlukan dari bantuan mahasiswa yang sampai detik ini kita dianggap sebagai penyalur bantuan mahasiswa, yaitu seorang yang berintelektual, jadi gitu. Terus kemudian di situ kita lakukan suatu wawancara, kemudian melakukan riset juga di sana. Terus kemudian kita juga ngobrol bersama tokoh masyarakat yang intinya sana itu pada waktu tahun 2020 pertengahan itu terjadi suatu bencana itu. Jadi dan bencana itu pun masyarakat masih belum mengerti sama sekali bagaimana bentuk penyelamatan diri atau memanajemen resiko dari suatu bencana itu. Dan setelah itu kita berkomunikasi lagi dengan pemerintah desa setempat. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan Forkopimcam, kemarin juga ada dari Polsek, kemudian dari kecamatan sendiri, dari Koramil, kita ajak diskusi di situ. Terus kita menggali lagi data dari BPBD dan ternyata memang betul yang dikatakan dari tokoh-tokoh desa tersebut bahwa Ndayaan itu memang desa yang sangat rawan bencana. Jadi setiap tahun itu di sana itu pasti terjadi bencana, entah itu bencana tanah longsor, banjir bandang, ataupun tanah gerak dan lain sebagainya. Itu jadi mulai dari situ kita membuat tim dari BEM, membuat tim untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat Desa Ndayaan ini untuk mampu sadar atau mampu mewujudkan mampu terwujud sebagai desa tangguh bencana itu sendiri. Dan mulai dari situ kita memberanikan diri untuk terjun langsung, kemudian kita daftar itu kemarin atau submit proposal kita di laman PHP 2D dan alhamdulillah kita lolos untuk yang pertama kalinya di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Jadi untuk yang pertama kali lolos ya, Mas? Iya, untuk yang pertama kali. Keren sekali. Oke. Kalau untuk riwayat dulu ya, kita saya dulu pernah menjadi ketua HMPS PPKN. Dulu saya juga ikut di program hibah dana desa. 2 kali kita mengikuti, tapi memang kesempurnaan proposal yang kita buat mungkin belum sempurna, jadi ya belum bisa lolos. Dan alhamdulillah di tahun ketiga ketika kita menjadi bagian dari BEM FKIP, alhamdulillah ikut kemudian lolos begitu, Mbak. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Jadi gini, program ini tadi kan mahasiswa itu ikut berkecimpung di desa, seperti itu kan. Jadi apa sih manfaatnya program ini bagi masyarakat di desa setempat gitu? Oke, siap. Jadi manfaatnya dari program ini sendiri ya, saya mulai dari mahasiswa sendiri itu. Jadi manfaat dari program ini ketika nanti lolos, itu kita sudah lolos, kita bisa mendapat konversi mata kuliah. Jadi itu bonusnya di situ. Kita dapat dari program ini, kita dapat 20 SKS yang itu nanti bisa dikonversi menjadi mata kuliah yang lain gitu. Itu manfaatnya, sedikit manfaat dari mahasiswa sendiri selain melatih soft skill dan hard skill. Terus kemudian dari masyarakat sasaran pun ketika ada suatu program seperti KKN lah, ketika ada suatu KKN itu pasti masyarakat membuka pintu selebar-lebarnya dan ingin mensukseskan dari acara-acara mungkin yang dilaksanakan oleh mahasiswa ya, seperti itu. Terus kemudian ketika di sana pun kita juga secara powerful untuk melaksanakan program-program kegiatan sehingga masyarakat sendiri
ilmu kita atau apa yang kita berikan di sana itu mampu diserap secara langsung, secara penuh oleh masyarakat sendiri. Itu misalnya dengan aplikasi ini saya harapkan masyarakat itu mampu teredukasi, kemudian mampu mengembangkan dirinya ketika memanajemen suatu bencana. Jadi ketika nanti toh ada pun bencana, pengurangan jumlah resiko korban jiwa itu sangat minim sekali. Jadi seperti itu Mbak, mungkin. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Programnya itu agak mirip-mirip dengan KKN ya Mas sebenarnya. Iya, memang juga, seperti itu. Dan juga ada konversinya 20 SKS loh teman-teman. Jadi mungkin itu bisa tidak kuliah selama 1 semester ya Mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Wah, menarik. 20 semester. Iya, tapi gantinya tidak kuliah itu dengan program pengembangan di desa itu tadi. Jadi seperti KKN itu tadi ya. Baik. Jadi cerita yang sangat menarik ya teman-teman dari pengalaman Mas Iqbal untuk mengikuti program ini dari mulai waktu di HMPS itu kan beberapa kali gagal ya, dan baru lolos waktu di BEM. Jadi kelihatannya itu lama ya Mas. Iya. dari situ yang kedua nih kan bisa dilihat ya, maksudnya mahasiswa itu kan tidak semuanya memiliki minat atau kemampuan di sesuai yang Mas Iqbal ingin tadi loh ya. Itu kan bagaimana sih caranya mahasiswa itu biar ada semangat atau biar ada kreativitas biar ada gregetnya gitu, biar mau ikut program-program kayak gini gitu. Menurut Mas Iqbal bagaimana langkah-langkahnya? Jadi gini ya, pengalaman saya dulu ini mungkin juga dialami oleh teman-teman mahasiswa yang lain, bahwa terkadang kita itu sebagai mahasiswa hanya dituntut untuk belajar kemudian pulang. Itu sebetulnya kalau fokusnya hanya begitu, maka kita ini tidak akan dapat apa-apa kecuali hanya ilmu formal begitu. Iya, tidak akan dapat pengalaman ya. Hard skill dan soft skill itu perlu dikembangkan lagi di luar pembelajaran mata kuliah seperti itu. Jadi kita harus menyadari sebagai mahasiswa, kita tahu bahwa kita adalah kaum intelektual, kita tahu juga bahwa kita adalah pembawa perubahan tentunya di lingkungan masyarakat. Kita harus sadari dulu mulai dari dalam diri, dan kita mulai untuk bergeraknya jangan yang kecil-kecil dulu gitu. Kita masuk di lingkungan UKM, kita masuk di komunitas-komunitas mungkin yang ada di kampus, itu gunanya untuk menempa. Mungkin tidak semua harapan mahasiswa itu ketika masuk dalam suatu komunitas itu menjadi orang yang penting, tapi setidaknya ketika kita masuk dalam lingkungan itu kita sudah berkontribusi secara langsung, memupuk diri, bagaimana kita mampu untuk mengembangkan soft skill mungkin yang sedikit kita punya sebelumnya gitu. Jadi berawal dari niat sih sebetulnya. Kalau untuk mengikuti hal-hal tersebut, yang pasti kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk menciptakan perubahan. Jadi gitu. Jadi agent of change gitu. Ya oke. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian jika kita itu, ini pesan sedikit ya, jika kita itu tidak mampu untuk merubah lingkungan sekitar, maka kita harus mulai dulu merubah dari dalam diri kita. Setidaknya seperti itu. Nanti semua itu akan mengikuti. Begitu Mbak, mungkin yang saya rasakan ya selama saya kuliah di sini itu seperti itu. Sama saja sih Mas sebenarnya. Jadi semua itu bisa diawali dari niat. Kalau misal kita niat, pasti nanti hasilnya juga akan baik gitu ya. Jadi itu perbincangan kita dengan Mas Iqbal pada kesempatan kali ini. Semoga cerita dari pengalaman Mas Iqbal ini tadi dapat memberikan motivasi kepada kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti beberapa program yang sudah direncanakan dengan baik oleh pemerintah, sehingga bisa mengasah hard skill maupun soft skill kita. Jadi kita itu kuliah tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan pengalaman.
Nah, jadi seperti itu ya Mas Iqbal. Terima Ya, kasih betul sekali, siap. atas partisipasinya dalam podcast FKIP session 4 kali ini. Oke. Semoga teman-teman juga dan juga Mas Iqbal mendapatkan manfaat dari podcast ini. Siap, Pak. Terima kasih. Sebelum itu, mari Mas jargonnya dulu dari Oke, FKIP. siap. Gimana nih jargonnya gimana? Oh ya, jadi gini, FKIP profesional Islami mendunia, gitu Oke, ya siap. Mas. Mari kita mulai ya. Siap. FKIP Unpo profesional Islami mendunia. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada kesempatan kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.